Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sam. Kita akan bersama mengenai pancake lagi lebih lanjut. Kita dulu cake. Pertama, setelah mengikuti pelajaran ini, apa yang bisa kita ambil yaitu menulis pancake menggunakan overloading, kemudian berdasarkan error dengan mutual referential subprogram, kemudian menginisialisasi variabel dengan sekali atau cuma dengan prosedur, kemudian identifikasi persistent state. Pertama adalah overloading. Overloading yaitu kita bisa menggunakan nama yang sama untuk subprogram yang berbeda di dalam PLS block atau dalam pancake. Kebutuhannya cuma subprogram biasa yaitu parameter atau data tipe pemilik. Kemudian untuk kita bisa lebih fleksibel karena penggunaan user atau aplikasi tidak dibatasi untuk spesifik tipe data atau number dalam formal parameter. Contoh overloading yaitu kita gunakan prosedur yang sama dengan nama yang sama namun terdiri dari parameter yang berbeda-beda. Di sini ada depno, in, departemen ID, tipe, kemudian default, unknown. Kemudian subprogram yang kedua yaitu departemen, namanya sama namun di sini beda parameternya. Di sini adalah pname dan plog. Kemudian lagi adapt, di sini ada package body-nya. Selanjutnya hampir sama, cuma di sini insertnya beda untuk pname dan pdep-nya. Selanjutnya adalah overloading lagi, kita akan gunakan untuk tuchar, subprogram tuchar. Yang pertama adalah parameter utama yaitu date, kemudian untuk yang subprogram kedua parameternya number, kemudian pvarchar untuk return value-nya bersama. Di sini namanya fungsinya sama namun return value-nya berbeda-beda dan parameternya juga berbeda-beda pula. Di sini menggunakan forward declaration, di sini illegal reference, kemudian user forward declaration. Di sini kita harus menyediakan forward declaration-nya adalah untuk deklarasi awal dari sebuah calculating. Di sini kita bisa mengambil calculating-nya di sini. Prosedur calculating. Baru di sini. Dan selanjutnya kita membuat one time atau only prosedur. Kita buat package taxes, kemudian kita buat variable taxes dan number. Kemudian kita buat package body-nya. Selanjutnya kita bikin select into from, kita masukkan ke dalam variabel taksi dari tabel taksi rates. Di sini adalah beberapa larangan atau pembatasan dalam package function dalam yang digunakan oleh SQL. Query atau statement tidak bisa mengaruhi untuk transaksi terakhir, create atau rollback untuk save point atau alter system data session, dan query statement atau DML parallel statement tidak bisa dieksekusi sebagai DML statement atau modify database. DML statement tidak bisa membaca dan memodifikasi tabel yang bersangkutan yang sedang dimodifikasi oleh DML statement. Di sini adalah user defined taxi spec. Contohnya di sini adalah kita buat package specific taxi specs, kemudian function text, return number. Di sini ada deklarasinya untuk package body-nya, number, kemudian return value-nya. Di sini adalah pemanggilan user defined package function dari SQL statement. Kita lihat di sini adalah package-nya, select from, taksi, kemudian function-nya. Selanjutnya persistent state dari package variable, contohnya adalah kita inisialisasi package-nya number sama dengan 10, kemudian prosedur reset kemudian kita buat package body-nya validate. Kita bandingkan persistent state dari variable package pada saat menit kita bandingkan secara waktu. Kita eksekusi, insert to, selanjutnya kita akan lihat batasannya jika ada perubahan rollback-nya.
Kemudian kita mengontrol persistent state dari pakai kursor. Tadi setelah variabel, selanjutnya adalah kursor. Nah, ini kita bagaimana kita membuka dan menutup sebuah kursor, kemudian bagaimana kursor itu bisa dibuka, pada baris keberapa dia terbukanya, dan kita bisa mengambilnya. Nah, di sini akan muncul kursornya. Jika kita tidak menutupnya, maka kursor tersebut akan pada akhir row tersebut diambil, dan record hampir sama. Nah, selesai pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.